Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mahmud wa jalla jalaluhu wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa aqsukum ala ta'atihi ma'allana minal muflihin. Yang sama-sama kita hormati ketua DKM kita Bapak Ustaz Ma'ruf beserta jajaran pengurus DKM Sholat Ikhlas. Saya doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, berkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati pimpinan wilayah kita, alhamdulillah bisa hadir di tengah kita Pak RT, Pak Ustaz Taufik, Pak Sekjen kita, Pak Ustaz Ardiansa yang punya pos 2 di Tangerang ya. Nanti pos 2 nya ditinggal dalam Pak Sekjen. Ditinggal. Juga sama-sama kita hormati para siswa kita, Pak Eva Simin, kita Ustaz Riyadi, Pak Haji Suhada, Bapak-bapak, Pak Anan, Bapak, ibu-ibu yang berada di rumah, serta jamaah mushola ikhlas yang mendengarkan setiap malam Senin ngaji bareng ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan berkah dari setiap pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita patut bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat walafiat, sehingga kita dapat bermuajahah, berkumpul, diketuk hati kita, dilangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, siapa yang melangkahkan kakinya menuju rumah Allah, maka dilunturkan setiap langkah dosa-dosanya, kemudian diangkat derajatnya setiap langkah menuju rumah Allah. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan kedua di pekan kedua bulan Dzulqa'dah atau bulan April. Kemarin kita sudah dibuka dengan fadilah, keutamaan atau mungkin keistimewaan bacaan basmalah dan juga bacaan suratul Fatihah. Maka hari kita kembali pada malam hari ini, kita isi lagi, kita cas lagi hati kita, rohani kita dengan balik lagi atau taslim ya Pak, sudah ada taslim dengan kita Riyadhus Shalihin. Hari ini kita baca surat Al-Fatihah untuk memulai kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan juga keberkahan ilmu dari yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walidhu Allah wa rusuli maqasidina wa qulubi a'malina wa istijabati ayyatina wa ghufrani dhunubina wa nahwa sayyiatina wa tabdilal hasanah wa ila jami'il qubur min muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa lil mu'allimina wa lil masyayikhina awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa khususan ila Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Imam An-Nawawi Al-Ma'adat Yaitu-Lahum Yaitu-Lahum Wa min barakatihim Wa ulumihim Wa nafa'atihim Fit-tini wa dunia wal akhirah Syekhulillah Umul Fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ucapkan Fatihah sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, diuji oleh Allah sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan. RT kita, mantu kita, Pak Ibu Hidayat, istri dari Pak Ibu juga, seluruh tetangga kita, saudara yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit, kesembuhan, kesehatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terbiasa kita baca shalawat Jibril, shalawat kita ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul habib warja syafa'atuh likulli haribina Maulaya salli wa sallim daiman abada al habibika Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, hari kita buka lagi kitab kita ya Rasulullah itu ini ya. Oke ini enggak? Baca enggak? Baca biar ini kalau sampai ingetin. Kayaknya belum habis.
Ya, kalau ada yang kurang nanti bisa, oh ini belum nih Mas dibaca. Di hadis terakhir kita ulang sedikit hadis terakhir kemarin yang kita baca bab mujahadah. Bab mujahadah, babun bil mujahadah, hadis ke 100 kemarin ya. Ya, 102 ya. Oh, terakhir 88. Lagi lama nih. Lama ya? Lama lagi. Ini. Ini terakhir 88 ini. Oke, ini aman. Ini banyak. Berarti belum ngeprint tadi. Oh, masih ya. Si 103. Pokoknya terakhir bab mujahadah sebelum bab baru, bab al-hasu ala asyiah. Hadis terakhir panjang nih Pak. Kita ulang sedikit ya, kita ingat-ingat ya. 111 ya, 10 atau 11? Ya 10, 111. Oh ya, 111 terakhir ya. Ya, kita ulang. As-sabi'ah asyar, hadis ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi sanadihi fi kitab Riyadhus Shalihin min kalamil mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi babul bil mujahadah hadis ke-sabi asyar, hadis ke-17 baik. Nanti ada yang kurang. Hadis ke-17 atau 111. Tulisannya 111. An Sa'id bin Abdul Aziz, dari sahabat Sa'id bin Abdul Aziz. An Rabi'ah bin Yazid, dan dari Rabi'ah bin Yazid. An Abi Idris Al-Khawlaini, dari Abi Idris. Wa Abidar Jundub bin Junadah, dan dari Abidar. Makanya sering kita mendengar sahabat Nabi namanya Abidar Al-Ghifari. Nah ini orangnya. Jadi saat itu Nabi seperti ini, kemudian sahabat-sahabat berkumpul. Makanya hadis ini hadis masroh, musyrik, hadis sangat tinggi, sangat mulia. Masroh. Kenapa? Karena disaksikan atau didengarkan oleh satu dari sahabat Sa'id bin Abdul Aziz, dari sahabat Rabi'ah bin Yazid, dari sahabat Abi Idris Al-Khawlaini, dari sahabat Abu Dar Al-Ghifari yang nama aslinya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi anillah. Nah, jadi ini kalau hadisnya masyhur mulia itu biasanya hadis qudsi, karena di situ fi ma yarwi anillah, seperti kemarin hadis tentang basmalah dan al-Fatihah kemarin Pak. Itu yang nyampe langsung malaikat Jibril. Itu hadis qudsi. Kenapa? Minallah ta'ala. Ini juga sama. Fi ma yarwi anillah, bahwa hadis ini disampaikan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril tabaraka wa ta'ala, semoga atas maha kuasanya, kerajaannya. Annahu qala, Rasulullah menyampaikan atau bersabda, ya ibadi inni haramtu dzulma, wahai hamba-hambaku. Jadi Nabi membahasakan, Allah yang ngomongnya gitu.
Wahai hamba-hambaku, ini haramtu dzulma. Saat ini aku haramkan dzulma, berbuat zalim, ala nafsi, kepada dirimu sendiri. Wa ja'altuhu bainakum, dan juga berbuat zalim bainakum, di antara kamu, muharraman, juga diharamkan. Makanya ada bulan namanya Muharram. Muharram itu bulan yang diharamkan untuk berbuat tidak baik. Nah, bahasanya itu Muharram. Kenapa? Dia bulan mulia. 4 bulan yang paling mulia, Muharram, kemudian Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah. Dilarang berbuat zalim, membunuh hewan, binatang. Makanya orang haji, musim haji nggak boleh bunuh-bunuh, walaupun nyamuk nggak boleh. Kenapa? Muharram. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzolimi. Jadi kalau tapi ya susah nih, Pak. Jadi kalau kita dizolimi, fala tadzalamu, jangan kamu balas pakai zolim lagi. Nah, maksudnya gitu. Ya, kemudian yang kedua, nasihat Nabi yang kedua, nasihat dari Allah kepada Nabi, kemudian kepada kita. Ya ibadi, kullukum dhalun. Wahai hamba-hambaku, setiap kamu berpotensi tersesat. Dhalun. Hanya setiap kita membaca Al-Fatihah, kita minta jangan kita tersesat seperti orang-orang yang kau ingkari, ya Allah, kan? Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini katanya dari kata-kata dhalun, dhalani, dhalin. Kenapa? Karena setiap kamu, ya ibadi, kullukum dhalun, setiap kamu berpotensi tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang memegang petunjukku. Hadaitu, hudan. Fastahduni, pegang terus ahdikum, petunjukku, maksudnya Al-Quran dan Al-Hadis. Ya termasuk kita ngaji nih Pak, ini juga termasuk kita gondel hadis ini maksudnya. Ya ibadi, kemudian nasihat yang ketiga, hadis kursi. Kullukum ja'iun, setiap kamu selalu dikasih rasa lapar. Kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, kecuali apabila engkau memohon makan kepadaku. Fastaqimuni, maka mintalah makan. Qultu, maka aku akan berikan. Maksudnya makna tauhidnya, kamu jangan minta makan sama orang lain, sama bos, tapi minta makan kepadaku dulu, kemudian nanti wasitahnya bos kita. Nah, bisa. Ya ibadi, selanjutnya, kullukum arim, setiap kamu itu dilahirkan dengan keadaan telanjang. Arim, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan beri pakaian. Maksudnya adalah setiap kamu itu perlu kebutuhan libas, pakaian yang kebutuhan. Illa man kasautuhu, fastaksuni, maka kalau kamu perlu kebutuhan itu, mintalah kepadaku. Aksukum, aku berikan kebutuhan itu. Nah, maksudnya gitu. Ini tauhid, ini hadis tentang ketauhidan. Walaupun ya susah ini materi, susah. Tapi minimal kita tadi ngaji bareng-bareng kita diingatkan lagi. Habis Lebaran, itu duit habis, ini habis, wah kita bos ini. Nah ini jangan dulu kayak gitu. Kita sama Allah dulu. Mudah-mudahan bos saya sadar, bos saya ngasih bonus, ngasih rezeki lagi ke saya. Nah. Selanjutnya, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhtimun, sesungguhnya kamu pasti punya salah atau punya hilaf. Billaili, dari mulai malam hari, wan nahar,
apalagi kamu di siang hari. Maksudnya kamu pasti potensi berbuat salah, berbuat rela itu pasti. Bila ini di malam hari dan kebanyakan bulan nahar, apalagi di siang hari. Tapi tenang Pak, setiap kita berbuat salah, wa ana aghfirud dzunub, Allah sudah memberikan janji pada kita. Dan jangan takut, wa ana aghfirud dzunub, saya ini maha pengampun dosa, aghfirud dzunub. Jami'an, kepada kamu semua. Fastaghfiruni, maka sering-seringlah beristighfar atau minta ampun kepadaku. Fastaghfiruni aghfir lakum, pasti akan aku beri ampunan. Luar biasa baiknya Pak Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadurruni. Ya ibadi, wahai hambaku, kalau kamu lantas menganggapku durin itu mudorot, merugikan, atau mungkin misalkan tidak bermanfaat bagimu, fatadurruni, saya juga akan lebih menganggapmu fatadurruni, nggak bermanfaat juga saya. Maksudnya adalah kamu mau sholat, itu kebutuhan kamu, bukan kebutuhan saya, kata Allah begitu. Jadi kalau misalkan Allah ini saya sudah minta nggak dikasih, udahlah saya nggak mau ibadah lagi, maka Allah juga akan murka lagi kepada dulu. Aku enggak, kalau bahasa Kiai, kalau bahasa Jawa enggak PTN, gue enggak sholat, bahasanya gitu ya, kira-kira gitu ya, enggak apa namanya, ya pokoknya enggak mengurangi saya ini Tuhan, enggak mengurangi itu, walaupun kamu enggak sholat. Doror itu mudoror. Walan tablughu naf'i. Nah, dan apabila kamu menganggapku, oh Allah ini nggak bermanfaat nih buat saya nih, saya ibadah nggak bermanfaat nih, fatamfauni. Nah, kamu juga nggak bisa aku jadikan manfaat. Bahasanya Allah gitu. Makanya apabila ihsan itu, apabila kita beribadah, seakan-akan kita melihat Allah memperhatikan kita, tapi kalau kita nggak punya rasa itu, seakan-akan Allah melihat kita. Nah, gitu. Kita lanjut. Ya ibadi, lau anna awalakum. Nah, ini penjelasan kalau hambanya merasa rugi kalau ibadah kepada Allah tapi nggak dikasih rezeki. Allah nggak manfaat nih. Saya padahal sering ibadah, saya nggak ibadah lagi dah, orang nggak ada manfaatnya. Makanya dijelaskan di hadis atau di terusan redaksi hadis selanjutnya. Lau anna awalukum wa akhirukum wa insanukum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kalaulah ya ibadi, lau itu kalaulah anna awalukum, kamu kumpulkan makhluk paling awal, wa akhirakum, kemudian kamu kumpulkan sampai makhluk terakhirku, wa insanukum, dari golongan manusia, wa jinnakum, dari golongan jin, dikumpulkan menjadi satu, ala atqa qalbi rajulin wahidin, kemudian kamu suruh satu orang sebagai wakil dari manusia dan jin tadi, yang makhluk dari awal sampai akhir, mazada dzalik fi mulki syai'in, untuk mengganggu kerajaanku, maksudnya untuk meragukan saya ini sebagai rajanya manusia, rajanya alam, syai'an, enggak pengaruh sama sekali. Nah, maksudnya misalkan analogi kita, misalkan Pak RT, kita sebagai masyarakat Pak RT, kemudian kita kumpul karena enggak terima dengan kebijakan Pak RT, kita kumpul dari ujung sini sampai ujung sini, kemudian Pak Yasmin sebagai wakil protes ke Pak RT, misalkan, wah Pak RT ini kebijakannya sebagai RT nggak benar begini, misalkan. Kalau RT sifat manusia, maka dia akan menunduk. Tapi kalau Allah, ya Allah, kita udah capek-capek ibadah kepada Engkau, kita sudah doa kepada Engkau, kok masih mudorot, kok masih nggak ada manfaatnya, misalnya, kok doa kami nggak dikabul, misalkan seperti ini. Jadi analoginya begitu.
Bimulki meragukan, berarti Allah ini nggak maha kuasa nih, nggak rajanya kita nih. Mulki syai'an, maka nggak ada pengaruh sedikit pun. Syai'an, sesuatu pun nggak pengaruh. Gitu, maksudnya gitu ya. Lanjutnya, ya ibadi, ditegaskan lagi yang kedua, sama redaksinya dengan yang di atas. Lau anna awwalukum, kalaulah dikumpulkan dari makhluk paling awal, wa akhirakum, dan makhluk paling akhir, dari jenis wa insakum, dari jenis manusia, wa jinnakum, dari jenis jin, kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum, kemudian diwakilkan oleh salah satu mana kosodari protes min mulki syai'an, kejelekanku juga tidak akan berpengaruh apapun syai'an, bahwa saya ya tetap saya raja, saya ya tetap penguasa, maha kuasa. Maksudnya gitu. Jadi kalau untuk sholat, mau enggak ya itu kebutuhan manusia. Saya enggak butuh. Kalaulah penciptaan ini enggak diciptakan, saya juga tetap raja, tetap Tuhan. Nah, bahasanya gitu. Ya ibadi, lanjut lagi, ditegaskan lagi, lau anna awwalakum, kalaulah dikumpulkan lagi makhluk paling awal sampai wa akhirakum, dan juga dikumpulkan makhluk paling akhir, wa insakum, dari jenis manusia, wa jinnakum, dan jenis jin, qamu fi sa'idin wahidin wa sa'aluni fa ataitu kulla insan ma sa'altahu ma naqasa dzalik mimma indi. Kalaulah dikumpulkan makhluk paling awal, dikumpulkan makhluk paling akhir dari jenis manusia, dari jenis jin, kemudian sama-sama meminta, diwakilkan oleh satu orang, Fasaluni, meminta kepadaku, fa'ata itu kulla insan, maka aku akan berikan setiap manusia itu kebutuhannya masing-masing. Kulla insan, mas'alatuhu, tentang masalahnya. Maksudnya, ya cobaan manusia masing-masing itu punya dikasih sendiri-sendiri, enggak sama gitu loh. Begitu juga dengan rezekinya. Mana kosodan? Begitu juga dengan rezekinya. Jadi masalahnya dikasih, jalan keluarnya juga dikasih masing-masing, rezekinya juga dikasih masing-masing. Nah, itu maksudnya nih, Pak. Lanjutannya, illa kama yang usul mihya ila udkhilal bahr, sebagaimana perumpamaan jarum apabila dimasukkan ke dalam bahr, ke dalam laut, maka tidak akan mengurangi laut itu. Jadi ada manusia yang masalah, kemudian dia ngadu sama Allah, nggak terima sama Allah. Kemudian ada juga yang dikasih minta rezeki, kemudian dia dikasih rezeki, ngadu sama Allah. Jawab, ini rezeki banyak begini, habis dong berarti, misalkan. Berarti maha kayamu habis dong. Nah, Allah langsung kasih tegasan, oh enggak. Walaupun kamu masalah terus benci, tetap rezekiku dari jatahmu dapat rezeki tetap aku kasih. Sebagaimana jarum kalau dicelupin ke air laut, paling yang nempel di jarum sedikit, tapi rezekiku masih banyak di laut. Nah, jarum ini perumpamaan manusia dicelupin ke laut, air laut, paling yang nempel di jarum yaitu rezekinya dia. Tapi kekuasaan Allah, rezeki Allah, air lautnya masih banyak. Nah, maksudnya gitu, Pak. Maksudnya begitu. Ya ibadi, ini innama hiya a'malukum uhsibha lakum tsumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah. Wahai hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya kalau kamu menghitung-hitung amalmu, uhsibha lakum, kemudian kamu meminta akibat dari amal itu, summa uwaffikum, kemudian aku berikan khairan, faman wajada khairan, kalau aku berikan kebaikan, maksudnya sesuai dengan yang kamu minta, falyahmadillah, maka berhamdalahlah, bersyukurlah.
falyahmadillah, berhamdallah, bersyukurlah. Maksudnya adalah ketika kita sudah beramal, entah sedekah, entah berbuat baik, entah menolong orang lain, kemudian kita mendapatkan hasil dari amal tadi, dari sedekah tadi, juga kebaikan kepada kita, falyahmadillah, maka kita bersyukur. Oh, kenapa dapat balasan baik, dapat pahala baik? Oh, karena saya juga sering beramal, misalkan beramal. Kemudian waman wajada ghairu dzalik, tapi kalau mendapatkan balasan tidak baik, ghairu dzalik, fala yalumanna, jangan menggerutu. Yalumanna itu menggerutu. Maksudnya, wah, saya sudah beramal, saya sudah berbuat baik, kok saya nggak dapat, kok nggak dikabul doa saya? Wah, Allah nggak benar nih. Ya, menggerutu, memprotes. Apa kata Allah? Illa nafsahu. Jangan protes, tapi lihatlah nafsahu. Lihatlah diri kamu. Koreksi diri kamu. Amalmu sudah niatnya benar belum? Amalmu sudah niatnya benar belum? Amalmu lillahi ta'ala belum? Atau amalmu hanya pengen dilihat? Misalkan, ngaji. Jadi ngaji kitab itu enggak cuma saya ngingetin bapak, tapi ngingetin saya, Pak. Ini kita ngingetin kita. Kalau yang pidato kan pasti kalau kiai kan ke jamaah. Kali ini ke saya, sama saya juga. Mas Toy amalnya di musola udah bener apa cuma pengen dilihat? Nah, saya misalkan. Kok saya nggak dapat nih kebaikan dari Allah? Kok doa saya nggak diijabah terus nih? Nah, gitu. Jadi kalau hal-hal yang bersifat baik kemudian kita diijabah dalam kebaikan, maka bersyukur kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita ternyata diberikan kejelekan, tidak sesuai dengan doa kita pengennya mustajab tapi nggak mustajab, maka jangan nyalain Allah. Wah, saya berdoa, sudah usaha, kok Allah nggak ingin saya, nggak berdoa, nggak dikasih kebaikan saya. Maka anjuran Nabi melalui hadis ini adalah nafsahu, koreksi diri kita. Amal saya sudah benar belum? Oh, saya berbuat baik kepada keluarga sudah belum? Berbuat baik kepada tetangga sudah belum? Berbuat baik kepada sesama kita sudah belum? Kok ada halangan ini doa saya, kok nggak dikasih sama Allah nih, nggak diijabah sama Allah? Nah, misalkan gitu. Ini benar nih Pak, ini tauhid ini Pak. Angel ini. Qala Sa'id berkata, tadi yang meriwayatkan, Sa'id tadi yang meriwayatkan, karena Abu Idris idza haddasa bihadzal hadis jassa ala rukbatayhi. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, Abu Idris melihat Rasulullah dalam keadaan ala rukbatayhi, jassan ala rukbatayhi, dengkulnya didirikan atau ditegakkan. Dia lagi berdiri, sahabat-sahabat jemaah itu, dengkulnya ditegakkan. Artinya ditegakkan itu diberikan penekanan. Jadi dengkulnya ditegakkan gitu. Ya ibadi, ya gitu ya, kurang lebih gitu ya, dengkul ditegakkan. Supaya mungkin ditekankan penyampaiannya ini memang penekanan bahwa tauhid itu harus tetap. Ya walaupun kita misalkan turun keimanan kita, saya gara-gara ini Allah nggak ngasih saya, nggak ngasih ijabah doa saya sholatnya turun juga dah, misalkan saya amalnya turun juga dah, saya misalkan ibadahnya juga turun lah, orang nggak dijawab doa saya. Nah, tapi tetap tidak mengurangi maha kuasanya Allah, tidak mengurangi cap titel bahwa Allah itu ya Tuhan kita, Raja kita. Rawahu Muslim, hadis ini dari Muslim. Wa rawaina 'anil Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi rahimahullah, laisa li ahli Syam hadis asyraf min hadzal hadis. Tidak ada hadis yang paling mulia di penduduk Syam kala itu kecuali hadis ini. Nah, ini itu Pak. Diingatkan seperti itu, ini berat, tapi ya kita ngaji bareng-bareng seperti ini. Lanjut Pak, panjang. Lanjut, satu lagi. Bab baru, babul al-hasil alal istiyadi minal khairi fi awakhiril umur.
bab tentang anjuran, kasih anjuran ala izdiyadi, untuk senantiasa ziyadah, untuk senantiasa menambah minal khair, kebaikan, menambah amal baik, menambah kebaikan setiap hari fi awakhiril umur, pada menjelang akhir umur. Maksudnya kalau kita sudah dikasih banyak umur, kudu banyak-banyak ziyadah minal khair, kudu banyak-banyak menambah kebaikan, maksudnya gitu. Kapan akhir umur? Nanti dijelaskan di sini. Kita baca seperti biasa kitab kita Riyadhus Shalihin ini, setiap membahas awal pasti dia bahas tentang ayat Al-Qur'annya dulu, baru nanti dijelaskan hadis Rasulullah. Surat Al-Fatir, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nabiy. Awalam nu'ammirkum, bukankah sudah aku berikan panjang umurmu? Nah, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi, apakah itu belum cukup untuk mengingat-ingat untuk apa aku berikan umur sepanjang itu? Nah, bahasanya gitu. Awalam nu'ammirkum. Jadi ini kalimat pertanyaan dari Allah pada kita. Bukankah sudah aku kasih umur panjang? Kok kamu belum bisa juga mengingat-ingat kenapa kamu dikasih umur panjang? Nah, begitu bahasanya. Man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Barang siapa yang sering-sering mengingat wa ja'akumun nadhir, maka dia akan diberi pelajaran, maka akan dia diberikan kesadaran, maksudnya gitu. Jadi kalau setiap kita umur saya sudah 39, 40, kira-kira kalau dari Bali misalkan dihitung 17 sampai 40, ya 11 tahun. Sudah ngapain ya? Sudah apa yang saya ingat? Sudah apa ya? Bersyukurnya apa saya? Misalkan gitu kan. Sudah apa saya amal saya? Sudah apa ya ibadah saya? Sudah apa ya berbuat baik saya ke keluarga atau ke masyarakat ya? Nah, misalnya gitu Pak. Waqala Ibnu Abbas, nah ini dijelaskan dari Ibnu Abbas Abdullah al-Muhaqqiqun, yang banyak sekali umatnya Nabi, maknahu awalam nu'ammirkum sittina sana. Umatnya Nabi sudah dibilang panjang umur itu sittina sana, 60 tahun. Nah, memang sudah sunnah Rasulullah Muhammad. Kalau sunnahnya Nabi Isa mungkin 100 tahun lebih, sunnahnya Nabi Ibrahim 800 tahun, 900 tahun, 1 abad lebih. Sunnahnya Muhammad sittina sana, 60-an tahun. Nah iya lagi ya. Kayaknya kalau udah 60 tahun itu lagi Bang. Tapi kan sekarang kayaknya Mas Suryadi, kemarin ada yang 40 tahun sudah dipanggil juga. Ya itu ajal itu kita nggak tahu, tapi dikasih sunnah Rasulullah sittina sana, 60-an tahun. Nah, 60-an tahun. Wa yu'ayyidul hadis alladzi sanadkuruhu insyaallah taala. Dan dari hadis itu dijelaskan supaya kita sanadkuruhu bisa menjadi pengingat. Oh iya, kalau sudah 60 tahun kita harus benar-benar insyaallah. Wakila, dan ada juga yang disampaikan, wakila itu maksudnya, dan ada juga yang disampaikan, maksudnya Rasulullah juga pernah nyampaikan selain 60, ada juga nih sama Nia Asyara Sanatan, ada juga yang menyampaikan 80 tahun. Nah, lebih tinggi ya. Alhamdulillah. Dan jangan itu dulu, jangan senang dulu. Wakila, ada yang nyampein lagi, ada lagi arba'ina san. Arba'in berapa tahun? 40 tahun. Ini ngeri ya. Aku ini. Adalah aman betul. Insya Allah. Amin.
Ya, kita lanjut dulu Pak, kita lanjut supaya redaksinya sampai akhir. Tadi mana? Arba'in sana. Ada kan Pak ya? Redaksi tulisan itu ada kan ya? Maksudnya biar saya masuk ya gitu. Tentang saya mendekati 60 saya deh. Padahal ternyata ada yang pernah mengatakan Rasulullah telah dikasih kesempatan 80 tahun. Tapi ada juga Rasulullah pernah bilang arba'in sanatan, cuma 40 tahun. Wah, dengerin saya 39, cuma 40. Tadi kata Pak Yusuf udah lewat 40, kayaknya aman sampai 60 kayaknya. Kayaknya gitu. Lanjut lagi kita arba'in sana. Qalahul hasan wal kalbiyu masruqan, dan perkataan itu hasan dibenarkan, wal kalbi masruqan, dan banyak di tengah-tengah, maksudnya ya tadi Rasulullah 63, ya kisaran 60-an. Dari 40 ke 80 berarti kan tengah-tengahnya 60-an. Gitu maksudnya. Kebanyakan 60-an. Gitu. Wa nukila an Ibnu Abbas aidon, dan juga Ibnu Abbas menukil juga wa qulu wa naqulu anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sana tafarraqu lil ibadah. Maksudnya kalau sudah umur kita nyampe di 40 sana 40 tahun tafarraqu lil ibadah, pikirannya itu sudah fokus ibadah. Maksudnya gitu ya, itu maksudnya gitu. Tafarraqu lil ibadah ya. Wa qila huwa al-bulugh. Tapi kalau dia akalnya benar, al-bulugh itu balik, akalnya benar, balik. Nah, kalau umur 40 nggak balik ya nggak ada kewajiban. Wa qala ta'ala, kemudian Allah menyampaikan tadi yang ayat redaksi terakhir wajah aku menafsir, artinya oleh Ibnu Abbas wal jumhur. Ibnu Abbas mengartikan, memanakan dari ayat tadi, dan jumhur ulama menyampaikan wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila asy-syaibu wallahu ikrimatun wa nubuyaina wa yurhumullahu alam wa ammal hadis. Ketika umurnya naik, saya ini Ibnu Abbas dan jumhur ulama menyepakati Nabi itu pernah menyampaikan wakil syaib, kalau seseorang sudah ditumbuhkan syaib uban, saya ini walau ikrimatun, jadi pikirannya pokoknya ibadah terus, walaupun dia belum 40. Wah, saya berarti mati gini. Waduh, walaupun belum 40, udah berarti harus dulu ibadah terus gitu. Ini maksudnya hadisnya begitu. Jadi peringatan kita, wajah aku menafsir, pelajaran kita, oh kita sudah berubah. Ada juga gigi kita sudah kuat. Ya, ini kena semua ini. Ya. Tapi alhamdulillah Pak, kita dikasih waktu, dikasih kesempatan, kita bisa belajar ini. Ya Pak ya. Wallahu a'lam wallahu a'lam, dan tentunya Allah yang paling maha tahu atas segalanya. Jadi jangan ketakutan. Jadi 40, 60, 40 dikasih keterangan lagi yang sudah berubah walaupun belum 40. Pikirin ibadah. Dikasih lagi giginya sudah tak berfungsi dengan baik, rajin-rajin ibadah. Masya Allah. Bagus sih itu mungkin karena sudah masuk ke azan Isya, mari mudah-mudahan kita menjadi pelajaran. Tadi pelajaran di awal kita, kalau kita sudah dikasih banyak umur, dikasih usia, batasnya dari 40, apalagi kalau sudah 60, banyak-banyak menambah kebaikan untuk ibadah kepada Allah.
Lebih-lebih dikasih spesifik lagi yang sudah punya uban, yang giginya sudah bermanfaat uban, kasih ibadah. Maaf, Allah sholat kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar dari Allah dan Rasulullah yang salah dari diri sendiri. Mohon kita mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.